Saya kesini juga ikut suami saya, Mbak. Saya bukan asli orang sini. Tolonglah, Mbak. Ini saya ada uang, Mbak. Ada uang segini. Mungkin ini bisa buat ngelunasin sedikit. Apa? Segini kamu bilang? Saya cuma ada uang segitu. Gak cukup buat saya. Hah? Hutang? Iya, hutang Mas 5 juta. Oh, bagus. Jadi aku keluar kota, kamu di sini malah bikin hutang kayak gini. Udah, aku nggak mau bayar. Mas, nanti kita bakalan disita, Mas, kalau nggak bayar. Ya udah, kamu aja pergi sana. Mas kan sudah Aku itu lama. bukan suami kamu lagi. Enggak. Maksud Mas apa? Aku sudah urus surat perceraian kita. Aku itu gak mau hidup lagi sama kamu. Aku juga udah malu sama tetangga karena kita hidup miskin kayak gini. Jadi aku mau cerain kamu, aku mau talak kamu pergi dari sini. Sampai kapan hidup aku kayak gini terus? Mas Umar sudah lama gak kirim uang. Hutang aku sudah numpuk banget sama orang-orang sini. Di telepon juga nggak diangkat. Apa Mas Umar HP-nya rusak ya? Sudah 6 bulan terakhir ini nggak pernah ngabarin, nggak pernah kirim uang lagi. Aku makan ya cuman lauk seadanya. Gimana ya Mas Umar ya? Apa aku nyusul ke kota aja nemuin Mas Umar di sana? Tapi kan aku nggak tahu tempat kerjaan Mas Umar di mana. Yang ada malah nyasar lagi ke kota. Mana utang sudah banyak lagi. Di toko sembako belakang rumah sudah 500.000 gara-gara kemarin ambil beras. Mana sama Intan juga 5 juta. Gimana ya? Masa iya aku terus-terusan kayak gini? Masa iya aku harus kerja? Tapi kerja apa? Aku cuma lulusan SMA. Zaman sekarang cari kerjaan susah. Yang sarjana aja susah, apalagi yang SMA. Gimana ya? Masa iya sih HP Mas Umar rusak? Kalau rusak kan seharusnya dia ngabarin aku pinjam HP temannya, atau dia usaha buat ngehubungin aku gitu. Ini kenapa tiba-tiba dia menghilang ya? Kalau keinget kayak gini, malah pikiranku jadi negatif terus. Aduh, Intan kesini lagi. Intan, mau masuk dulu nggak ke rumah yuk? Nggak usah. Aku di sini aja. Ada nggak uangnya sekarang? Suami aku masih belum kirim uang juga, Tan. Aku juga sudah ngehubungin tapi belum ada kabar, belum ada berita. Gini ya Mbak, terus kapan Mbak tuh mau bayar utang? Secepatnya Mbak, tapi tolong kasih saya waktu seminggu atau sebulan lagi. Abis ini saya bakalan cari kerjaan Mbak. Dari kemarin ya, saya udah nungguin hampir 1 bulan. Tapi sampai sekarang tetap aja alasannya itu aja. Saya nggak mau tahu ya Mbak. Pokoknya hari ini harus lunas utangnya. Mbak, saya mau dapat mana uang Mbak kalau hari ini? Kalau masih minggu depan mungkin saya masih bisa usahain Mbak. Saya bakalan cari kerja. Tapi kalau untuk hari ini saya beneran nggak ada uang Mbak. Ya saya nggak mau tahu. Alasan kamu ini itu saya nggak mau tahu. Yang terpenting hari ini harus lunas. Kasih saya waktu seminggu aja deh Mbak. Saya bakal lunasin sama bunga-bunganya sekalian Mbak. Saya janji saya bakal lunasin. Tapi kalau sekarang saya sungguhan nggak ada uang Mbak. Saya aja belum sanggup buat beli beras buat makan hari ini Mbak. Tolonglah Mbak, kasihan saya.
suami saya juga nggak ada kabar, Mbak. Kalau suami saya ada kabar, dia pasti bakalan kirim uang kok sama saya. Seharusnya Mbak itu bertanggung jawab lah. Bukan malah kayak gini nunda-nunda waktu aja. Ya maaf, Mbak. Saya juga nggak tahu kalau bakalan kayak gini. Waktu Terus gimana? Kalau kayak gini, saya tuh juga butuh duit, Mbak. Ya Mbak, saya paham uang 5 juta itu besar, tapi tolong kasih saya waktu lagi ya Mbak. Soalnya saya beneran nggak ada uang. Terus kalau ngasih waktu berapa bulan lagi? Ya 1 bulan deh Mbak, kalau bisa Mbak. Nggak bisa. Saya butuh duit itu sekarang. Ya, kalau sekarang saya mana ada uang Mbak, saya harus cari pinjaman kemana lagi, soalnya utang saya juga Ya sudah usaha banyak. kek, minjem tetangga sini atau mana gitu. Mbak, saya juga punya utang di situ Mbak, nggak bakalan dikasih juga. Gimana sih Mbak? Ya saya usahain sore ini nih Mbak. Sore ini saya bakalan lunasin sama bunga-bunganya sekalian. Gimana Mbak? Sore ini atau malam nanti Mbak? Oke, aku tunggu. Kalau semisal nanti kamu itu nggak ngelunasin utang, rumah ini bakalan aku sita. Loh, kalau rumah saya disita nanti saya tinggal di mana Mbak? Ya saya nggak mau tahu. Janganlah Mbak, kasihan saya. Kalau saya nggak punya rumah, saya tinggal di mana Mbak? Saya kesini juga ikut suami saya Mbak. Saya bukan asli orang sini. Tolonglah Mbak. Ini saya ada uang Mbak. Ada uang segini. Mungkin ini bisa buat ngelunasin sedikit. Segini kamu bilang? Ya, saya cuma ada uang Nggak segitu. cukup buat saya. Ya, saya cuma ada Aja. segini Mbak. Nanti saya lunasin sisanya Mbak. Ini uang 19.000 bisa Mbak bawa dulu. Nggak. Aku maunya hutang itu harus lunas sekarang juga. Iya, nanti sore saya usahain saya bayar sama Mbak. Ya udah, aku tunggu nanti sore. Kalau misal nanti sore nggak ada, rumah ini bakalan aku sita. Ingat itu. Iya Mbak. Gimana ya? Aku harus cari uang kemana? Aku sudah punya utang di tetangga sebelah, di belakang rumah. Tapi kalau aku nggak ngelunasin nanti rumah ini bakalan disita. Nanti kalau Mas Umar datang, rumahnya disita, pasti juga bakalan marah besar sama aku. Gimana ya? Masa aku telepon orang tua aku? Gak mungkin lah, yang ada aku disuruh pulang nanti. Yaudah, cari pinjaman ke desa sebelah kali ya. Aduh, kok aku kepikiran ya sama Mbak Ega. Aku kasihan banget sama dia. Padahal sebenarnya kan ini bukan urusan aku, dan ini bukan hak aku juga. Ini kan sebenarnya uangnya dari Mas Umar. Tapi aku juga butuh duit. Gak tega aku ngelihat Mbak Ega. Mau sampai kapan ya? Tapi kalau misal nanti sore emang uangnya nggak ada, ya udahlah. Kalau rumah itu, aku bener-bener nggak tega sama. Wah, si Intan lagi duduk santai tuh. Dia pasti kaget. Kau kan datang nggak ngabarin. Loh, Aduh. kok udah pulang Mas? Ya, kamu diem, nggak usah bilang siapa-siapa. Aku sudah genap 2 tahun nih, aku di luar kota. Jadi aku sekarang pulang. Tapi Mas, Apa? sebenarnya aku tadi udah
nagih istri kamu. Terus apa respon dia? Karena aku sudah beberapa bulan, kayaknya udah hampir 6 bulan deh aku nggak ngirim uang sama istri aku. Gimana kehidupannya dia? Ya miris banget mas, aku nggak tega banget ngeliat dia. Ya tadi aja aku nagih, ya aku bentak-bentak dia. Sebenarnya nggak tega banget mas. Duh Intan, nggak apa-apa, itu kan tugas dari aku, emang aku yang nyuruh. Yang penting aku sudah transfer bonus untuk kamu, sekalian uang yang aku suruh pinjemin ke istri aku itu. Aku juga mikir sih kalau semisal nanti sore Baga itu nggak ada duitnya untuk ngelunasin utang Baga, ya aku nggak bakalan sita rumah Baga. Aku bener nggak tega banget mas. Intan, udahlah, kamu itu mending nurut aja sama aku. Apa yang aku suruh sama kamu itu laksanakan aja, karena aku itu udah bosen tinggal sama dia. Hidup miskin, rumah udah jelek. Ya aku berharap kamu bisa maklumin itu semua lah Tan. Hanya kamu yang bisa bantu aku. Aku juga udah sediain nih surat perceraian aku sama dia. Jadi aku itu mau pisah sama dia. Satu-satunya jalan ya cuman ya cara seperti itu, biar aku ya bisa ninggalin dia. Apa alasan kamu untuk mau cerain istri kamu itu apa mas? Tan, aku itu kerja di luar kota, banting tulang. Ya, aku hidup enak lah, mewah. Kalau misal aku balik ke sini, nanti susah lagi. Kamu tahu sendiri kan, istri aku cuma tinggal di rumah reot kayak gitu. Aku itu malu Tan, sama kamu, sama teman-teman yang lain. Makanya aku mau ninggalin dia. Tapi mas, sebenarnya bukan gini cara kamu mas. Cara kamu itu salah. Kamu emang tega gitu ngelihat istri kamu dengan kondisi yang benar-benar miris banget. Aduh, mau gimana lagi sih Tan? Aku itu sudah muak. Mending aku cari wanita yang lebih kaya dari dia. Karena aku nggak mau jadi omongan tetangga. Aku sudah sukses di luar kota, terus malah mau balik lagi sama istri aku yang nggak guna itu. Tapi kan yang menemani kamu dari nol kan dia. Udahlah, jangan ngomongin dia. Yang terpenting nanti sore kita bareng. Kamu tagih hutang, aku akan ya menceraikan dia. Aku usir dia, aku talak dia, biar kehidupan dia hancur sekalian. Untuk sementara aku numpang di rumah kamu ya, boleh ya? Ya nggak apa-apa. Cuman beberapa jam, nanti sore aku sudah mau cari kontrakan. Ya udah deh kalau gitu. Masuk kamu. Ya. Aduh. Ini ban motor aku kenapa ya? Malah kempes lagi. Nggak bisa diajak kompromi nih motor. Giliran keadaannya mendesak kayak gini malah pakai ban kempos lagi. Kesel banget aku. Tahu gitu, aku tadi nggak bawa motor kantor ini. Ya mungkin motor ini udah agak tua sih. Soalnya kan perjalanan dari ya luar kota ini juga agak jauh. Tahu gitu, aku tadi minta antar supir bawa mobil. Aku juga nggak tahu daerah sini, bengkelnya mana, rumah yang orang yang aku cari juga gimana. Aku juga sama-sama nggak tahu nih. Nggak ada orang sama sekali. Kalau ada orang yang lewat, aku bisa nanya sama dia. Aduh. Udah nggak ada anginnya sama sekali nih. Udah deh, dorong aja. Mungkin di depan di sini ada pemukiman warga deh. Namanya juga udah bahan kempos, pasti berat lah.
Kenapa Mas motor? Ini ada orang. Ini Mbak, ban motor saya kempes Mbak. Oh, kempes. Mbak orang daerah di sini ya? Oh iya, saya kebetulan orang sini. Mau cari bengkel ya Mas? Iya Mbak. Ini soalnya saya mau tambal ban Mbak. Oh gitu, kalau tambal ban sih sekitaran sini ada sih Mas. Di belokan kedua di sebelah barat sana. Gini aja Mbak, saya soalnya bukan orang sini. Jadi mungkin Mbak lebih tahu daerah sekitar sini. Saya boleh nggak minta antar sama Mbak? Oh, boleh Mas. Kalau Mbak nggak ada kerjaan sih, saya cuma takut ngerepotin Mbak aja. Sebenarnya saya ada urusan sih Mas, tapi nggak apa-apa lah, nggak bakalan lama juga, cuma nambal ban. Ya udah saya anterin Mas, ayo Mas. Ya udah Mbak, mari Mbak. Sebelumnya saya terima kasih nih. Oh iya. Mas bisa langsung aja masuk ke dalam. Oh iya Mbak. Nah itu orangnya Mas. Tambal ban Mas. Gimana? Sudah diketemuin belum? Itu masih suruh antri Mbak. Kurang satu lagi katanya. Oh ini di depan ada tempat duduk nih Mbak. Boleh? Baik, monggo Mas. Monggo Mas. Aduh, ngomong-ngomong Mbak barusan mau kemana ya Mbak? Oh, saya mau ke bank Mas. Oh. Ada urusan di bank. Rumah Mbak agak jauh ya dari sini. Ya lumayan sih Mas. Jauh, tapi nggak terlalu jauh-jauh banget sih. Kalau boleh tahu Mas dari mana? Saya dari luar kota Mbak. Saya ke sini mencari seseorang dan mencari alamat sih ke sini Mbak. Tapi masih belum ketemu juga. Soalnya saya nggak tahu sama sekali dari sekitar sini Mbak. Kalau boleh tahu urusan Mas sama orang yang Mas cari apa ya Mas? Gini Mbak, kalau saya boleh jujur, ya karena juga saya berani jujur sama Mbak karena saya juga bisa ngelihat Mbak itu orang baik. Jadi Saya juga Mbak nggak perlu bilang sama orang-orang dari sekitar sini. Dan mudah-mudahan Mbak tahu sama alamat rumah dia. Dia sebenarnya kerja Mbak di perusahaan saya. Terus dia pergi ke kampung ini, tapi dia memang rumahnya di sini. Dan dia membawa kabur beberapa persen uang proyek. Dia bawa kabur uang perusahaan Mas? Iya benar Mbak. Ya ampun. Saya itu ada proyek, sebenarnya ada proyek pembangunan. Dan di dalam itu ada karyawan saya yang bersangkutan. Jadi uang itu dibawa kabur sama dia. Ya ampun, kok jahat banget sih zaman sekarang orang-orang ya. Tapi setahu saya sih Mas, kalau orang daerah sini itu jarang yang kerja di perusahaan, cuman beberapa orang aja sih Mas. Mungkin saya kenal sama orangnya. Gini, mungkin ini ada saya fotonya Mas. kasih tahu Mbak. Oh, jadi ini orangnya Mbak. Oh, itu orangnya. Iya. Mungkin Mbak tahu sama orang ini. Ya, saya tahu sih Mas. Dia orang kampung sini. Saya pernah kelihatan dia. Tapi kalau rumahnya saya nggak tahu Mas di mana. Mungkin di desa sebelah kali ya, bukan di desa sini Mas. Enggak kok Mbak, dia di desa sini Mbak. Saya juga tahu alamat dia, soalnya kan dia waktu ngelamar kerja menyentuhkan alamat dia. Yaudah deh, mungkin itu nggak penting buat Mbak, tapi juga penting buat saya. Iya. Tapi ngomong-ngomong Mbak, di sini udah punya suami atau punya tunangan gitu Mbak? Oh iya, saya sudah punya suami. Oh, Suami punya saya suami. kerja di luar kota juga. Oh. Sudah sekitar 9 bulanan dia kerja, sudah nggak pulang juga. Tapi ya saya ada permasalahan juga sama suami saya. Ya mudah-mudahan permasalahan itu cepat selesai Mbak. Soalnya kan saya juga dulu pernah merasakan sama istri saya. Pastilah ada pertengkaran di setiap hubungan Mbak. Tapi kan tergantung kita yang menjalani kuat apa enggak gitu Mbak. Iya bener Mas. Ya sebenarnya sih hari ini saya mau ke bank itu buat pinjam uang Mas. Ya saya kelilit hutang karena suami saya sudah 6 bulan tidak ada kabar.
Jadi mau nggak mau ya saya harus cari uang, pinjaman uang buat melunasin hutang-hutang saya di sini. Kalau Ya enggak, tapi kalau udah 6 bulan nggak ada kabar kayak gitu Mbak, itu memang bener ya salah suami Mbak. iya sih Mas, saya juga sadar hal itu. Tapi ya sudahlah Mas, dilupain aja. Ya namanya juga rumah tangga ya. Ada cobaannya kata Mas tadi. Iya Mbak. Ya sudahlah. Ya mohon maaf Mbak, saya juga terlalu dalam masuk ke hubungan Mbak sama suaminya. Oh nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Oh itu tambal banyak udah selesai Mbak. Ya Mbak, kalau mau lanjut dulu silahkan Mbak. Saya juga terima kasih sama Mbak udah nganterin saya ke sini. Oh ya sudah saya. Kalau nggak ada Mbak mungkin motor saya masih tetap di sana Mbak. Soalnya saya juga toleh ke kanan ke kiri nggak ada orang sama sekali Mbak. Ya sama-sama Mas. Ya udah boleh saya sekarang. Ya Mbak, silahkan Mbak. Oh, udah, mari Mas. Iya mari Mbak. Gimana ini udah sore? Iya Mbak, tapi saya mohon maaf uangnya masih belum ada. Saya sudah pergi ke bank buat pinjam uang, tapi ternyata nggak bisa ambil Mbak karena tunggakan saya di bank juga sudah besar. Terus gimana sih kamu nih? Udah nunggak berapa bulan? Maaf Mbak, saya juga nggak tahu harus gimana. Saya sudah hubungi suami saya tapi nomornya nggak aktif Mbak sampai sekarang. Coba kayak kamu hubungi saudara kamu, siapa tahu bisa bantu. Ini Mbak suami saya Mas. Mas sini dulu deh. Sini. Ini suami saya sudah datang Mas. Baru datang bukannya ngasih salam yang baik malah ditarik-tarik. Kamu itu sudah berapa tahun gak ketemu sama aku, bukannya ngasih pesan yang baik malah kayak gitu. Iya maaf Mas, tapi ini situasinya lagi penting. Mas mau minta uangnya dong 5 juta buat bayar utang sama Mbak Intan ini. Aku itu baru datang, jangan langsung dimintai uang kayak gitu. Iya maaf Mas, tapi kalau aku nggak bayar hutang sama Mbak Intan nanti rumah kita bakalan disita. Hah? Hutang? Iya hutang Mas 5 juta. Oh bagus. Jadi aku keluar kota, kamu di sini malah bikin hutang kayak gini. Mas, aku nggak bermaksud buat pinjam hutang, pinjam uang kayak gini, tapi kan Mas sudah lama nggak kirim uang sama aku dan aku juga nggak kerja. Kamu pikir aku di luar kota hidup enak, hidup mewah gitu maksud kamu? Ya enggak Mas, tapi kan Mas sudah lama juga nggak kirim uang buat aku. Ya karena aku juga lagi butuh di luar kota. Gimana sih? Udah, aku nggak mau bayar. Mas nanti rumah kita bakalan disita Mas kalau nggak bayar. Ya udah kamu aja pergi sana. Ngomongnya kayak gitu sih jadi kasar. Aku itu datang ke sini. Aku mau mengubah nasib. Tapi nyatanya apa? Kamu malah gali lubang, bikin hutang lagi. Iya maaf, aku juga terpaksa. Terus gimana ini? Ya, bentar Mbak, saya mau ngomong dulu sama suami saya karena yang punya uang yang bisa ngelunasin utang saya itu suami saya Mbak. Enggak bisa. Mas kan sudah Aku itu lama. bukan suami kamu lagi. Enggak. Maksud Mas apa? Aku sudah urus surat perceraian kita. Aku itu gak mau hidup lagi sama kamu. Aku juga udah malu sama tetangga karena kita hidup miskin kayak gini. Jadi aku mau cerain kamu, aku mau talak kamu, kamu pergi dari sini. Mas kok Mas Perkara ini hutang enggak bisa. Mas aku punya salah apa sama kamu kok tiba-tiba cerai gitu aja? Kamu bilang gak punya salah apa-apa. Ingat, aku selama nikah sama kamu, aku itu hidup malah susah kayak gini, tambah susah, bukan tambah enak. Iya maafin Ya aku. udah, kamu harus terima kenyataan sekarang. aku nggak Udah mau kamu cerai. urus aja hutang-hutang kamu angkat kaki dari sini. Mas aku mau dapat uang dari mana buat Ya bayar aku bodoh amat lah, yang bikin hutang kan kamu bukan aku. Udah di Kan sini. aku terpaksa Mas pinjam uang. Kamu jangan sok sedih, jangan sok paling tersakiti. Kamu sudah aku cerai, kamu pergi dari sini. Perkara hutang aku gak mau ikut campur. Mbak, hutangnya kamu tagih aja sama orang ini. Mas aku nggak mau cerai Mas. Ya aku Kok Mas mau tiba-tiba- cerai. Ya udah biar dah. Aku itu mau balik lagi ke kota biar aku bisa menjalin hubungan dengan wanita lain. Biar aku plong.
Mas, jahat kamu ya Mas sama aku. Aku di sini sudah 2 tahun Mas, dan Mas pulang tiba-tiba bawa surat perceraian kayak gini. Mas jahat tau gak sih? Terserah kamu aja. Yang penting aku hidup bahagia dan tidak merepotkan orang lain. Perkara kamu mau miskin hidup kayak gini gak apa-apa. Ini rumah nanti aku jual aja. Karena ini atas nama aku. Mas, jadi kamu terus gak aku berhak. hidup di mana Mas? Ya nggak tahu lah. Karena kamu kan sudah nggak ada hubungan lagi sama aku. Mas, aku nggak mau cerai. Ini surat perceraian. Dibatalin Aku aja mau Mas. cerai. Aku talak kamu sekarang. Jelas kan sekarang? Mas, aku nggak punya uang untuk Udah, balik ke rumah Mbak, aku. tagih aja, Mbak. Kalau perlu nih suruh jual aja baju sama semuanya. Mampus Jangan kamu gitu sekarang. dong. Ya udah, aku nggak mau sama kamu. Udah pergi. Urus nih utangnya sama dia. Mas, aku nggak punya uang sama sekali Mas. Aduh Mbak. Usaha makanya kerja kayak atau apa? Mas tahu aku cuma lulusan SMA, mana bisa kerja. Mbak, saya harus nunggu berapa lama sih di sini? Iya. Ya udah cepet aja keluarin sertifikat rumah ini. Sertifikat rumah ini punya aku. Kamu jangan ngambil-ngambil. Ingat, kamu numpang hidup di sini. Mas, jangan kayak gini dong Mas. Ya udah. Aduh, gak usah nangis kayak gitu deh. Mas, terus aku harus Gak lucu. gimana? Udah. Kamu pergi aja. Akhirnya kamu ketemu juga. Pak Gita kok sampai nyampe ke sini, Pak? Mau masuk dulu, Pak? Enggak perlu. Jadi di sini rumah kamu. Iya, Pak. Gini Mar, kamu nggak usah berbelit-belit untuk ngomong sama aku. Uang proyek itu sekarang di mana? Uangnya sudah saya DP-in buat perumahan, Pak. Jadi saya akan ganti kok, Pak. Saya akan jual rumah ini, nanti saya akan kembalikan semuanya sama Pak Gita. Asal Pak Gita mau mempertimbangkan omongan Pak Gita untuk jangan dibawa untuk kasus ini ke pihak yang berwajib. Saya akan kembalikan ke Pak. Saya nggak bakalan bawa kamu Mar ke pihak yang berwajib, asalkan uang itu besok harus ada di kantor. Oh, kalau besok 1 minggu deh, Pak. Kasih saya. Kalau kamu nawar, besok polisi bakalan nyamperin kamu ke sini ataupun dimanapun kamu berada. Saya udah laporan kok. Laporan itu udah masuk. Kalau misalkan uang itu masih belum masuk ke kantor besok, kamu bakalan diangkut. Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Iya. Mbak ini siapa ya, Mbak? Saya istri dari Mas Umar, Pak. Oh, jadi ini Mbak yang Mbak ceritakan tadi, kalau misalkan Umar ini udah nggak ngirim uang selama 6 bulan. Betul. Mbak kayaknya salah suami deh Mbak, salah orang maksudnya. Dia udah nggak pernah ngirim Mbak, dan sekarang dia juga udah jadi penipu. Ya, saya juga minta maaf ya Pak. Tadi saya pura-pura nggak tahu sama foto di HP Bapak. Ya saya kayak gitu untuk melindungi suami saya, Pak. Ya nggak apa-apa Mbak. Maaf. Kayaknya suami kayak dia udah nggak perlu, ya nggak perlu ditemenin Mbak. Gagal, kamu kok bisa kenal sama aku minta tolong gak Bu juga, tolong gak? Ya maaf, Kamu kan Mas, aku kayak nggak bisa, ngakrab. aku nggak bisa bantu Mas lagi karena ini memang kesalahan Mas bawa uang perusahaan kayak gitu. Aku nggak jadi nih mau ninggalin kamu, aku bakal tapi kamu juga tolongnya. Udah kamu nggak usah sok manis Mar. Saya tahu orang seperti kamu udah sering nyakiti seorang perempuan. Itu buktinya Mbak. Ini cerita tadi sama aku Mar. Kamu katanya udah nggak pernah ngirim uang selama 6 bulan. Ya mungkin orang seperti dia udah nggak punya teman curhat. Dia udah curhat sama seseorang yang berada di lingkungan dia. Aku nggak sengaja kok ketemu sama dia tadi, karena ban motor aku juga kempos tadi. Jadi aku minta antar ke bengkel. Ya kalau sudah kayak gini, ya sudah, kalau memang Mas mau cerai sama aku terima. Ya setelah ini aku bakalan balik ke rumah keluarga aku. Dan uang itu besok saya tungguin di kantor aku Mar. Udah aku pamit aja dulu. Yang penting aku tahu sama rumah kamu. Mas mau cerai kan? Mbak Ega, saya mau ngomong nih. Oh iya Mbak, apa? Sebenarnya yang Mbak Ega pinjam uang dari saya itu sebenarnya uang dari Mas Umar. Hah? Jadi ya
Mbak Ega udah nggak ada utang sama saya. Jadi selama ini Mas Umar kirim uang ke Mbak gitu buat kasih pinjam saya uang? Iya Mbak, itu salah satu alasan Mas Umar agar Mas Umar itu bisa cerai sama Mbak Ega. Saya cuma mau ngomong itu aja ya Mbak. Ya udah kalau gitu saya pamit ya Mbak. Ya udah. Tan, kamu kan sudah aku bayar, Tan. Bayar Mas bilang. Maksud aku bayar, Tuan.